persembahannya. Kalau anak-anak kecil-kecil ditanya oleh guru-guru sekolah minggu atau dumpung orang tua semua masuk Natal selalu bilang, Natalnya bikin hadiah, mau kasih pot tete manis, kan begitu, mau kasih pot tete manis maka katong bikin hadiah. Jadi yang sering kali kata orang ingat dalam kisah tentang orang Majus adalah bagaimana orang Majus, biasanya disebut ada 3 orang Majus, datang menjumpai bayi Yesus serta memberikan persembahan, yaitu emas, ya. Ada satu cerita Bapak Ibu Saudara. Ini hanyalah sebuah cerita biasa saja. Jika terjadi persamaan tokoh dan tempat harap maklum. Satu kali ada seorang anak yang masih duduk di bangku SD kelas 2. Dia pun bapak guru agama bertanya begini Pak Rian. Habis dengan firman pembacaan pelajaran guru agama, lalu dia bapak guru tanya, kebetulan namanya Victor, sama dengan saya punya suami, tanya, Vicky, Victor, orang Majus datang lihat bayi Yesus, dia bawa apa? Lalu dia berpikir dengan serius dan dia menjawab, dia jawab, orang Majus datang pada Yesus, dorang bawa emas, perak dan perunggu. Dengan spontan anak yang masih kecil lugu berkata seperti itu, bawa emas, perak dan perunggu. Wah, kok bisa berubah begitu? Ini anak seorang pendeta. Jadi bapak guru itu kaget. Loh, anak pendeta kok saya tahu kalau orang Majus itu datang bawa apa? Bawa emas, perak dan perunggu. Dia katakan seperti itu. Mengapa sampai saya bisa katakan bawa emas, perak dan perunggu? Lalu dia berbagi cerita pengalaman. Dia katakan begini, iya, soalnya beta pun kakak-kakak bapak guru kalau dong bertani dong bawa pulang emas. Ini sesuatu hal yang mungkin kita lihat sebagai cerita lucu, tetapi ini satu kenyataan bahwa sesuatu yang diberikan bagi kita ketika kita meraih suatu keberhasilan adalah sesuatu yang terbaik. Lewat kisah Natal malam hari ini juga dilakukan oleh orang-orang Majus. Tapi pada malam hari ini yang ingin beta sampaikan kepada orang semua adalah tokoh pribadi daripada orang Majus yang begitu luar biasa yang mungkin banyak di antara orang yang saya tahu. Puji Tuhan kalau kata orang sudah tahu siapa sih sebenarnya orang Majus itu. Apakah orang Majus itu identik dikenal dengan membawa emas, kemenyan dan mur saja? Bapak Ibu Saudara, orang Majus ini adalah orang-orang yang berasal dari Persia. Orang-orang yang sangat luar biasa. Mereka punya pengalaman, mereka punya ilmu pengetahuan yang sungguh sangat luar biasa, yaitu sebagai ahli nujum. Dalam kitab Daniel pasal 2, orang Majus dikatakan sebagai orang ahli nujum. Kalau bicara ahli nujum, kata orang suka pikiran biasanya negatif. Wih, antua ini berarti orang apa yang apa ya? Orang nujum itu seperti orang yang suka berkutik dengan dunia okultisme, begitu dong? Tetapi sesungguhnya yang dimaksudkan orang-orang Majus ini bukan berbicara mereka ahli dalam okultisme, tetapi mereka ini adalah orang-orang yang ahli dalam perbintangan. Mereka berasal dari Persia, negara yang begitu jauh, negeri yang begitu jauh. Tetapi Tuhan memakai mereka untuk dengan apa yang mereka miliki, pengetahuan tentang perbintangan, astronomi, dipakai Tuhan untuk menyatakan bahwa telah lahir seorang raja Yahudi. Kalau kita lihat, walaupun kata orang hanya membaca satu ayat saja, di dalam ayatnya yang pertama, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Dahsyat Allah. Kenapa? Orang yang jauh saja, sementara orang-orang Yahudi yang tahu kalau yang mau lahir ini adalah rajanya mereka. Bangsa Persia melalui orang-orang Majus dipakai oleh Tuhan. Ketika sedikit sejarah saja, ketika bangsa Yehuda karena ketidaktaatan mereka kepada Allah, maka mereka dibuang di Babel.
selama 70 tahun. Dan setelah itu Tuhan memakai Raja Persia, bangsa Persia, untuk membebaskan umat Tuhan, membebaskan orang-orang Yahudi, orang-orang Yehuda. Mereka kembali lagi ke tanah mereka. Tidak pernah terpikirkan oleh manusia bahwa Tuhan sanggup memakai siapapun juga untuk menyatakan kuasanya. Tetapi pada malam hari ini, Bapak Ibu Saudara, ada dua hal yang ingin kita bagikan untuk kataran semua. Mereka ada orang-orang yang hebat. Tuhan pakai mereka dengan keahlian mereka sebagai peneliti perbintangan. Bapak Ibu, biasanya kalau masih sekolah, dulu saya waktu masih sekolah SMP di Ambon, itu ada tabloid remaja tuh, Gemini atau remaja. Biasanya kalau sudah majalah bulanan, yang paling senang tuh dibuka apa? Horoskopnya itu, bintang-bintang. Lalu mulai cari di situ. Kalau bintang Leo bulan ini dikatakan jodohnya seperti ini. Kalau bintang Leo bulan ini dia punya kondisi baik-baik saja. Begitu. Kalau beta ini lahir bulan Juli, bintang Leo. Kalau orang bilang Leo itu lambangnya singa, galak tapi romantis, Bapak Ibu Saudara. Ini yang sekedar omongan. Jadi kalau bicara tentang horoskop, tentang bintang-bintang, itu sudah ada pada masa orang-orang Majus yang begitu luar biasa dipakai oleh Tuhan. Mereka tahu bahwa ada seorang raja Yahudi yang lahir. Tapi bagaimana hubungannya? Apa hubungan mereka sampai bisa tahu itu adalah raja, orang Yahudi yang lahir? Lewat pengetahuan yang mereka miliki, Tuhan memakai mereka. Mereka mengamati perbintangan. Pada saat itu posisi planet Jupiter sejajar dengan planet Saturnus. Planet Jupiter itu dipandang sebagai planet yang menguasai alam raya. Kalau belajar di sekolah itu kan ada berapa planet itu? Yang paling jauh Pluto kan? Bumi planet yang ketiga. Jadi dari semua planet-planet yang ada, Jupiter itu planet yang paling besar. Bagi orang-orang Majusi ini menganggap bahwa Jupiter ini adalah penguasa alam raya. Sementara planet Saturnus dianggap itu sebagai lambang dari keberadaan orang Yahudi. Pada saat orang suka mengamati kondisi bintang, tiba-tiba orang lihat ada satu bintang yang bercahaya. Kalau bicara bintang itu berbicara tentang kelahiran, lahirnya seseorang. Dan pada saat bintang itu muncul, orang amati, orang lihat, bintang itu tepat berada di atas planet Jupiter. Berarti akan lahir seorang penguasa alam raya. Siapakah dia? Posisi antara planet Jupiter dengan Saturnus sejajar. Lalu mereka lihat, penguasa itu adalah orang Yahudi. Tapi di mana dia? Maka ketika kedua planet ini bersejajar, konjungsi, maka dipertemukan dengan planet Pisces. Lambang dari planet Pisces itu adalah ikan-ikan, yang melambangkan bahwa itu adalah rumah daripada orang Yahudi. Karena itu ketika mereka tahu bahwa akan lahir raja, ini sejarahnya, perbintangan, lahir raja yang akan menguasai alam raya melalui planet Jupiter, di mana bintang itu bercahaya dan sejajar dengan planet Saturnus, berarti itu adalah raja orang Yahudi, dan dia dilahirkan di rumah orang Yahudi, yaitu mereka berangkatlah ke Yerusalem. Maka singkat cerita, mereka berangkat, Bapak Ibu. Sebelum perjumpaan dengan Yesus, kita melihat sesuatu yang luar biasa yang dilakukan oleh orang-orang Majus ini, di mana mereka mempersiapkan perjalanan tidak main-main. Persia menuju